Salam optimisius, jumpa lagi. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya agar orderan masuk secara bertubi-tubi atau istilahnya akun gacor. Sebenarnya ini hal yang biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa, karena sejujurnya hampir semua driver juga sudah tahu, tapi karena pemahaman dan pemikiran yang kurang pas, hingga hasilnya jadi tidak sesuai harapan. Sebelumnya kita harus pahami dulu, kita bermain dengan aplikasi, jadi kita harus tahu apa yang dikehendaki atau yang diinginkan aplikasi. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah aplikasi GoPartner Driver Gokar, karena aplikasi tidak mungkin mengikuti kemauan kita. Nah, bagaimana cara mengetahui keinginan aplikasi? Mari kita lihat di sini di kolom tips pintar. Kemudian kita cari tips lancar menjalankan order. Nah, di situ ada judulnya jurus jitu akun gacor. Jadi di sini sudah jelas panduannya. Mari kita lihat. Nah, ini di kolom tips lancar menjalankan order. Mari kita lihat. Yaitu kesempatan mendapatkan order itu dipengaruhi dua hal, yaitu riwayat kinerja atau performa, yang kedua jumlah orderan. Jadi di saat orderan terbatas, performa benar-benar diperhitungkan. Sedangkan kalau jumlah orderan melimpah, maka semua akun akan gacor tentunya. Di sini juga disebutkan aplikasi menghendaki semua orderan diterima dan diselesaikan dengan baik. Karena aplikasi bekerja menggunakan internet, maka harus didukung dengan jaringan internet yang baik, meliputi perangkat handphone ya minimal dengan RAM 4 GB dan operator seluler yang bagus. Update aplikasi GoPartner versi terbaru dan GPS sudah dalam mode akurasi tinggi. Periksa aplikasi dengan menggunakan fitur cek aplikasi supaya pastikan aplikasi dalam kondisi baik dan saldo deposit akun driver yang cukup untuk mengambil orderan tunai. Jadi orderan tunai dan non tunai bisa kita ambil semua, membuka peluang untuk orderan masuk lebih besar. Selanjutnya, mencari area yang kira-kira ada orderan. Nah, di sini feeling seorang driver diuji. Lalu jangan pilih-pilih order. Ini sudah ditegaskan di awal, yaitu riwayat kinerja memang jadi perhitungan. Lagian kalau kita pilih-pilih orderan yang seharusnya kita sudah menyelesaikan 1 atau 2 pekerjaan, malah kita masih buang waktu tunggu orderan berikutnya yang masuk, atau masih sibuk pilih-pilih orderan. Beri jeda waktu. Nah, di sini juga dikatakan selama akun aktif, sistem butuh waktu untuk menemukan order yang tepat. Ini sudah saya buktikan. Kalau akun Gokar diadu dengan aplikasi lain, hampir dipastikan kalah terus. Ya kalau sebulan on-bid paling cuma menang hanya 5 kali saja. Karena di sini juga dijelaskan sistem menghendaki kekonsistenan driver. Pada keterangan juga dikatakan bila menunggu orderan di suatu tempat,
maka sebaiknya pindah bila sudah lebih dari 30 menit. Ini untuk menghindari mungkin ada kesalahan teknis seperti sinyal kurang bagus atau memang di lokasi tersebut orderannya kurang. Apabila semuanya sudah dijalankan dengan baik, nah tinggal faktor nasib yang menentukan. Tapi ingat, tidak setiap hari kita akan beruntung terus, dan tidak setiap hari juga kita sial terus. Jadi tetap berusaha dan selalu di track yang dikehendaki aplikasi yang kita gunakan. Jadi boleh dikatakan akun gacor atau anyep itu memang ditentukan oleh pemilik akun sendiri. Nah, kalau langkah pertama tadi sudah semua kita lakukan dan praktekkan dengan benar, baru kita keluarkan jurus-jurus yang lain, guys. Saya punya koleksi 5 jurus andalan. Order masuk dalam 1 menit ya, guys. Silahkan disimak. Yang pertama, jurus penguat sinyal anti badai. Jurus ini sebenarnya saya dapatkan dari hasil mengintip driver taksi berwarna biru ya, guys. Coba kita lihat. Bahan-bahannya cukup sederhana, yaitu berupa karet gelang, beberapa helai, lalu kita sangkutkan di handphone kita di bagian tengah. Teknik ini sebenarnya sudah tidak asing, mungkin abang-abang atau empok-empok juga pernah ada yang melihat, betul kan? Wah, dapat. Jurus yang kedua yaitu jurus colekan ibu jari tengah sakti. Kalau kita amati, jurus ini ada gunanya juga loh, guys, buat pastikan aplikasi kita berjalan normal. Jadi saat dicolek layar handphone kita, kalau lokasi tidak bergeser, segera keluar dari aplikasi, baru mulai masuk lagi, atau kita refresh dulu handphonenya supaya tidak ada kendala dengan aplikasi. Mari sama-sama kita tunggu apakah jurus ini juga benar-benar jitu. Kita tunggu sebentar lagi. Ini yang ketiga, yaitu jurus mandi kembang 7 rupa. Yang eksperimen kali ini bunganya hanya saya tabur aja. Tabur di sekeliling handphone kita. Kita lihat gimana reaksinya. Cuman kalau hanya sekedar ditabur, sepertinya agak lama ini masuk orderannya, guys. Nah, sekarang kita coba sambil mandikan ya, guys, handphone kita. Bagaimana reaksinya? Lalu bunganya kita tabur-taburkan sedikit ke handphone kita. Ternyata lebih cepat, guys, orderan masuknya. Nah, ini yang keempat, jurus goyang dupa ajaib. Sebenarnya kedua jurus ini, jurus mandi kembang 7 rupa dan jurus goyang dupa ajaib,
ada gunanya juga sih guys, yaitu supaya mobil kita harum ya guys. Jadi penumpang lebih senang berada di mobil kita karena mobil kita harum. Mari kita coba eksperimen ini, apakah berhasil? Nah, yang terakhir yaitu jurus tangan kosong tanpa bayangan. Nah, ini jurus yang terakhir ini sebenarnya yang paling banyak dipakai oleh driver go-kart. Sesuai dengan nama jurusnya yaitu tangan kosong, ya sudah kita biarkan saja. Kita tidak utik-utik tuh handphonenya karena menggunakan tangan kosong. Jadi pada intinya langkah pertama yang tadi saya uraikan itu adalah sebagai kunci untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu langkah yang pertama tadi adalah pahami apa yang dikehendaki aplikasi sebelum memulai langkah-langkah yang lain. Mungkin ada juga yang bilang seperti ini, wah itu kan semua driver ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Tapi yang saya bilang ini guys, sesuai dengan apa yang aplikasi mau loh. Jadi kalau ada yang bilang akun GoPartnernya anyep, pokoknya jangan ada dusta di antara kita ya guys. Langkah pertama tadi sudah dipraktekkan semuanya belum? Apakah aplikasi yang digunakan hanya satu aplikasi go-kart? Lalu lihat juga di sini apakah performanya di atas 95%? Ya, demikian pembahasan kali ini. Semoga mudah dimengerti dan semoga juga yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena sebenarnya tujuan saya membuat video ini agar abang-abang atau empok-empok tidak salah langkah sehingga mengakibatkan pendapatan yang kurang maksimal. Demikian, salam optimisius, sampai jumpa.